warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Jahriya Nur Hamidah, sebagai mahasiswi sosiologi dari Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Mengenai penerapan kegiatan belajar mengajar full day di SMP IT Darul Abror Kesamana. Sebelumnya Bapak boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Aman Rosyadi, jabatan sebagai Kepala SMP IT Darul Abror Kesamana. Alhamdulillah setelah 8 tahun menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP IT Darul Abror. Sistem full day di SMP IT Darul Abror dilaksanakan itu berdasarkan instruksi dari pemerintah bahwa setiap sekolah harus melaksanakan kegiatan full day di sekolah. Maka dengan ada inisiasi seperti ini, sekolah kami SMP IT Darul Abror melaksanakan program tersebut dengan upaya ingin meningkatkan kualitas pendidikan di SMP IT Darul Abror. Dan alhamdulillah setelah dilaksanakan kegiatan full day di SMP IT Darul Abror, kualitas pembelajaran, kualitas bimbingan, kualitas pelatihan yang diberikan oleh para guru, para pelatih, para pembimbing kepada siswa-siswi di SMP IT Darul Abror itu bisa berjalan dengan baik sehingga kualitas pembelajaran pendidikan di SMP IT Darul Abror ada kemajuan. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana strategi sekolah dalam mengatur jadwal kegiatan belajar mengajar agar seimbang antara kegiatan akademik, keagamaan, dan juga karakter siswa? Untuk proses penjadwalan kegiatan full day di SMP IT Darul Abror itu telah diatur sedemikian rupa sehingga dengan durasi pembelajaran yang cukup lama, durasi waktu yang cukup lama, juga materi pembelajaran yang beraneka ragam. Maka dengan hal ini kurikulum di SMP IT Darul Abror itu membagi mata pelajaran kepada beberapa tingkatan. Ada tingkatan yang sulit, tingkatan yang sedang, dan mudah. Dalam artian yang dimaksud, pelajaran-pelajaran yang sulit itu diberikan di awal jam pelajaran atau di waktu pagi supaya dalam kondisi anak-anak itu merasa segar dan akan cepat tanggap menerima materi-materi yang dianggap sulit untuk diterima setiap siswa. Kemudian melanjutkan kepada yang kategori sedang dan mudah, itu untuk memudahkan. Juga proses pembelajaran akademik, keagamaan, dan lain sebagainya itu juga sama diprogramkan, diatur oleh kurikulum supaya dalam proses pembelajaran di SMP IT Darul Abror itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi sekolah dalam menjalankan sistem full day school ini, baik dari sisi tenaga pendidik maupun dari fasilitas sekolah? Tantangan full day dilaksanakan itu sebenarnya sangat banyak sekali ya. Terutama yang pertama, tantangan dari kalangan peserta didik atau dari kalangan siswa itu sendiri. Dikarenakan full day itu memakan waktu cukup lama ya, sekitar jam 7 mulai pelaksanaan KBM dan berakhir sekitar pukul 15.30. Dengan adanya durasi waktu yang cukup lama, pasti ini bagi siswa-siswa itu banyak yang jenuh atau kelelahan menerima pelajaran yang sangat banyak sekali. Itu dampak negatifnya. Kemudian juga dalam dampak negatif yang secara keilmuan, karena kan daya ingat siswa atau konsentrasi siswa itu terbatas, sedangkan waktu atau pemberian materi pembelajaran sangat banyak. Itu dampak negatifnya bagi siswa, sehingga tidak sedikit siswa itu sebelum jam akhir mereka itu banyak yang minta izin untuk pulang lebih dulu, ataupun ada juga yang bolos atau keluar kelas meninggalkan sekolah tanpa sepengetahuan. Nah, itu juga dampak negatif ya, dampak negatif. Dan dampak positifnya alhamdulillah siswa-siswi itu banyak belajar di sekolah ketimbang ketika belajar sampai pukul 13 atau pukul 12 sisanya digunakan untuk bermain dengan teman-temannya yang tanpa ada proses pembelajaran. Tapi dengan adanya full day alhamdulillah
anak-anak itu banyak belajar, banyak bimbingan, banyak diberikan latihan-latihan oleh para gurunya. Nah, itu dampak positif dan negatif. Sedangkan bagi para guru ya, para pendidik atau tenaga administrasi tentu dampak positifnya diantaranya adalah banyak menghabiskan waktu dengan siswa-siswi itu untuk memberikan proses pembelajaran, yang mana kalau sistem sekarang KDM itu bahwa siswa diantaranya jangan diberikan pekerjaan rumah dengan durasi waktu yang cukup lama, bisa saja itu digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang biasanya dikerjakan di rumah sekarang bisa dikerjakan di sekolah. Itu dampak positifnya. Dampak negatif sama, guru mempunyai beban yang sangat banyak, sangat berat ya untuk menghadapi siswa-siswinya di sekolah, dan banyak ketinggalan atau meninggalkan kegiatan rutin di rumah yang biasanya suka dilaksanakan sekitar pukul 13 sampai sore. Banyak yang ditinggalkan sekarang dikarenakan ada program full day dari pemerintah. Baik, untuk pertanyaan keempat, bagaimana tanggapan dari orang tua dan juga siswa terhadap pelaksanaan sistem ini? Apakah ada evaluasi rutin yang dilakukan? Tanggapan dari orang tua terhadap program full day dari pemerintah ini beraneka ragam. Ada yang mendukung 100% terhadap full day dikarenakan orang tua tahu kegiatan siswa-siswinya di rumah. Setelah pulang dari sekolah sekitar pukul 13 kurang lebih, siswa itu banyak yang main tanpa tujuan, tanpa pemberitahuan kepada orang tua. Dan setelah adanya kegiatan full day, orang tua bisa mengetahui dengan pasti bahwa siswanya itu tetap masih belajar dan berada di sekolah. Maka bagi siswa-siswa yang punya karakter seperti itu, oleh orang tuanya didukung penuh dengan adanya full day. Tapi orang tua yang lain juga ada yang menyayangkan atau kurang setuju dengan sistem full day yang dilaksanakan, dikarenakan kebiasaan orang tua itu setelah anaknya pulang dari sekolah menyarankan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, sekarang dengan adanya full day, kegiatan pendidikan keagamaan yang dilaksanakan oleh lingkungan masyarakat itu sendiri jadi terhambat, bahkan libur, artinya tidak ada sekali karena kan anak-anak pulangnya sampai ke rumah rata-rata jam 4. Setelah jam 4 tidak mungkin pergi belajar lagi untuk proses pembelajaran keagamaan di masyarakat dikarenakan kelelahan itu. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apa ada rencana atau langkah ke depan untuk meningkatkan efektivitas dan kenyamanan sistem full day school di sekolah ini? Nah, rencana atau berdasarkan evaluasi yang telah diselenggarakan baik oleh sekolah itu sendiri, oleh orang tua ataupun oleh pengawas bina, oleh dinas pendidikan dan lain sebagainya, bagaimana dari kendala-kendala yang sudah terjadi yang menjadikan motivator bagi sekolah untuk memperbaiki sistem ya, untuk memperbaiki sistem atau teknik proses pembelajaran full day supaya full day yang dilaksanakan di sekolah itu bisa disenangi oleh siswa-siswi sekalipun durasi waktu yang lama tapi tidak terasa lama, sekalipun pelajaran sulit akhirnya tidak merasa bosan bagi siswa, bahkan senang aja. Jadi dengan istilah lain pengen memberikan materi-materi itu yang senang bagi siswa sehingga siswa itu ya merasa betah di sekolah. Insya Allah itu adalah program yang harus dan direncanakan untuk tahun sekarang bahwa SMPIT Darul Abror ingin menyelenggarakan program senang siswa belajar di sekolah. Bagaimana pendapat Ibu tentang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yaitu sistem full day yang ada di SMPIT Darul Abror Persamana ini? Pelaksanaannya kegiatan pembelajaran KBM di SMPIT Darul Abror Persamana belajar secara efektif, efisien, normal, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh kurikulum yang di sekolah. Untuk pertanyaan yang kedua, apa saja tantangan atau hambatan yang Ibu hadapi selama menerapkan kegiatan belajar mengajar ini yang ada di sekolah ini? Tantangannya mungkin dari siswa menjadi kelelahan ya, karena jam belajarnya lama ya, dari jam 7 sampai setengah 4, jadi siswa merasa bosan mungkin atau kelelahan dan ingin cepat-cepat pulang gitu. Baik. Untuk pertanyaan terakhir,
Menurut Ibu sendiri, apakah sistem full day school ini berdampak positif terhadap perkembangan akademik maupun dari non-akademiknya siswa? Positifnya bagi siswa yaitu siswa lebih banyak belajar di sekolah dan siswa mendapatkan banyak bimbingan serta pelatihan, arahan dari guru yang ada di sekolah. Dan dampak negatifnya yaitu siswa menjadi kelelahan serta pengen cepat-cepat pulang, dan daya konsentrasi dari siswa itu menurun, serta program dari sekolah dan program keagamaan dari masyarakat itu berbenturan. Baik, untuk wawancara selanjutnya dilakukan dengan 2 orang siswi dan juga 1 orang siswa dari sekolah SMP IT Darul Abrar Persamana. Sebelumnya boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salma dari kelas 8. Perkenalkan, nama saya Nabil dari kelas 8. Perkenalkan, nama saya Gia dari kelas 7. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan kalian menjalani kegiatan belajar full day di sekolah, yaitu dari pagi sampai sore? Apakah kalian merasa lelah atau sudah terbiasa? Awalnya saya merasa lelah karena seharian di sekolah, tapi lama-lama menjadi terbiasa karena memiliki waktu lebih banyak untuk belajar, dan saya juga merasa senang dan bisa berkumpul dengan teman-teman. Baik, untuk pertanyaan kedua, apa saja kegiatan yang kalian lakukan di sekolah dari pagi hingga sore dalam kegiatan full day school ini? Saya berangkat setengah 7 pagi dari rumah, dan setelah itu melaksanakan mun pagi. Setelah melaksanakan mun pagi, saya melaksanakan sholat duha berjamaah. Setelah itu melakukan tadarus Al-Quran bersama-sama. Setelah itu dilanjut dengan pembelajaran sampai waktu istirahat. Setelah istirahat dilanjut dengan pembelajaran lagi sampai salat duhur. Setelah salat duhur berjamaah dilanjut dengan pembelajaran lagi sampai setengah 4 sore. Dilanjut dengan ekstrakurikuler jika ada. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apa manfaat yang kalian rasakan dari kegiatan full day school ini baik dalam belajar maupun dalam ibadah? Saya jadi lebih disiplin dan terbiasa sholat tepat waktu. Belajarnya juga jadi lebih terarah, dan kalau saya belum paham bisa bertanya langsung dengan guru. Hafalan Al-Quran saya semakin lancar. Baik.